Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Lima dengan NIM 22032008 ingin memaparkan materi mengenai GAP untuk memenuhi tugas kuliah untuk mata kuliah manajemen mutu produk pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian GAP secara umum. Kata GAP berasal dari bahasa Inggris yang berarti celah, jarak atau kesenjangan antara dua hal yang dibandingkan. Dalam konteks umum, GAP diartikan sebagai perbedaan antara keadaan yang seharusnya atau ideal dengan keadaan yang sebenarnya terjadi atau realitas. Dengan kata lain, GAP menggambarkan selisih atau ketidaksesuaian antara harapan, standar, atau target tertentu dengan hasil aktual yang dapat diperoleh. Contoh sederhananya, jika pelanggan mengharapkan pelayanan cepat, tetapi pelayanan yang diterima lambat, maka di situ terdapat GAP pelayanan. Kemudian jika pendapatan kelompok masyarakat atas jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok bawah, maka terdapat GAP ekonomi. Kemudian jika pendidikan di kota maju pesat, sedangkan di desa tertinggal, maka terdapat GAP pendidikan. Jadi secara sederhana, GAP sendiri menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dua kondisi atau dua kelompok yang seharusnya memiliki kesejajaran. Kemudian GAP menurut para ahli sendiri ialah menurut Philip Coulter menjelaskan bahwa GAP adalah difference between customer expectation and the perception of the actual service received, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap pelayanan yang diterima. Kemudian menurut para suraman dalam model SERVQUAL, mereka mendefinisikan GAP sebagai perbedaan antara harapan pelanggan dan kenyataan yang diterima dari sebuah pelayanan jasa. Menurut Zainmal mengatakan bahwa GAP adalah kesenjangan yang terjadi ketika persepsi pelanggan terhadap layanan tidak sesuai dengan harapan mereka yang menjadi penyebab utama ketidakpuasan pelanggan. Kemudian makna GAP dalam konteks yang lebih luas. GAP tidak terbatas pada bidang pelayanan atau bisnis saja. Istilah ini kini digunakan secara luas di berbagai bidang seperti GAP ekonomi, GAP pendidikan, GAP gender, GAP teknologi, GAP sosial, dan GAP pelayanan atau service gap. Yang mana GAP ekonomi ialah perbedaan pendapatan dan kekayaan antara kelompok masyarakat. Kemudian GAP pendidikan, ketimpangan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan. GAP gender, perbedaan perlakuan atas atau kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk GAP teknologi, perbedaan perlakuan atau kesempatan antara laki-laki dan perempuan. GAP teknologi, ketinggalan dalam penguasaan atau akses terhadap teknologi. Untuk GAP sosial, perbedaan dalam status sosial, gaya hidup, atau tingkat kesejahteraan. Untuk GAP pelayanan, perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang diterima. Jadi bisa diartikan sebagai ukuran ketidakseimbangan dalam sistem sosial, ekonomi, atau organisasi yang dapat mempengaruhi kepuasan, produktivitas, dan keadilan. Kemudian GAP dalam konteks manajemen dan pelayanan. Dalam dunia bisnis dan manajemen mutu, GAP sering dikaitkan dengan model SERVQUAL yang dikembangkan oleh para suraman Z. Ham dan Berry pada tahun 1945. Model ini menggambarkan 5 jenis kesenjangan GAP yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang pertama ada knowledge GAP, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen terhadap harapan itu. Misalnya, manajemen salah memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, standar GAP. Ini terjadi jika manajemen tidak mampu menetapkan standar layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian delivery GAP, kesenjangan antara standar pelayanan yang ditetapkan dan layanan yang benar-benar diberikan oleh karyawan. Kemudian communication GAP, ini perbedaan antara layanan yang dijanjikan melalui promosi dengan layanan yang diterima oleh pelanggan. Kemudian perceived service GAP, ini adalah GAP utama
yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima. Semakin besar perbedaan ini, semakin rendah tingkat kepuasan pelanggan. Model ini banyak digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan di perusahaan rumah sakit, lembaga pendidikan, hotel, bank, dan berbagai sektor jasa lainnya. GAP dalam konteks ekonomi dan sosial. Yang pertama ada GAP ekonomi. GAP ekonomi adalah perbedaan antara kelompok masyarakat dalam hal pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi. Kesenjangan ekonomi sering terjadi antara yang pertama ada kelas atas dan kelas bawah, kemudian daerah perkotaan dan pedesaan, atau negara maju dan negara berkembang. Contoh nyata GAP ekonomi bisa dilihat dari koefisien Gini, yaitu semakin besar nilainya semakin lebar kesenjangan ekonomi. Faktor penyebab meliputi distribusi sumber daya yang tidak merata, perbedaan akses pendidikan, teknologi, dan lapangan kerja. GAP sosial. Kesenjangan sosial terjadi ketika ada perbedaan status, kedudukan, atau kekuasaan di masyarakat. Misalnya perbedaan perlakuan terhadap kelompok minoritas atau akses yang setara terhadap pelayanan publik. GAP gender. GAP gender adalah bentuk kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti upah, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Fenomena ini masih menjadi masalah global yang terus diperjuangkan melalui gerakan kesetaraan gender. Kemudian GAP dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, GAP sering diartikan sebagai ketimpangan mutu dan akses antar individu, sekolah, atau daerah. Contohnya, sekolah di perkotaan memiliki fasilitas lengkap dan guru berkualitas, sedangkan di daerah terpencil masih kekurangan sarana dan tenaga pengajar. GAP pendidikan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, karena pendidikan adalah fondasi utama kemajuan ekonomi dan sosial. Kemudian GAP dalam dunia teknologi dan digital. Istilah digital GAP atau digital divide menggambarkan kesenjangan antara individu atau kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dengan yang tidak. GAP ini dapat muncul karena faktor yaitu ekonomi, geografi, pendidikan. Ekonomi sendiri tidak mampu membeli perangkat, geografi sendiri wilayah tanpa jaringan internet, pendidikan sendiri kurang literasi digital. Kesenjangan digital menjadi tantangan besar di era modern karena teknologi kini menjadi tulang punggung dalam pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. GAP dalam dunia kerja dan organisasi. Dalam organisasi, GAP bisa muncul antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual karyawan. Misalnya, target produksi sendiri tidak tercapai karena pelatihan karyawannya kurang. Kemudian karyawan tidak memahami visi dan tujuan organisasi. Kemudian manajemen tidak mendengarkan aspirasi karyawan. Akibatnya produktivitas dan motivasi kerja melemah. Untuk menutup GAP ini perlunya dilakukan analisis kinerja, performance GAP analisis agar organisasi tahu di mana letak kurangannya. Kemudian efisiensi filosofi dan dari GAP. Secara filosofis, GAP mengajarkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Selalu ada perbedaan antara cita-cita dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara teori dan praktik. Namun, justru dari sinilah muncul ruang untuk perbaikan atau continue improvement. Dengan memahami GAP sendiri, manusia dan organisasi bisa melakukan introspeksi, mengevaluasi diri, dan berinovasi untuk menutup celah tersebut. Jadi GAP bukan hanya masalah, tapi juga peluang untuk tumbuh dan berkembang.
GAP bisa terjadi dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, pelayanan, teknologi, sosial, hingga manajemen organisasi. Pemahaman terhadap GAP membantu kita untuk mengetahui di mana letak masalah atau kekurangan, seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan, serta bagaimana cara menutup kesenjangan agar tercipta keadilan, kualitas, dan kepuasan dalam setiap aspek kehidupan. Baik, di sini kemudian menjelaskan faktor penyebab terjadinya GAP atau kesenjangan. Sebelum bahas faktor penyebab, perlu memahami bahwa GAP atau kesenjangan adalah perbedaan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata, atau antara harapan dan kenyataan. GAP bisa terjadi di berbagai bidang: ekonomi, sosial, politik, pelayanan publik, pendidikan, hingga organisasi bisnis. Namun sebenarnya yang menyebabkan GAP muncul? Maka di situ tempat lain bisa sangat memuaskan, sementara tempat lain tidak. Mengapa sebagian orang hidup makmur sementara sebagian lainnya hidup kekurangan? Menjawab semua itu, di sini akan bahas mengenai faktor umum penyebab GAP. Secara umum ada dua kategori besar penyebab GAP, yaitu faktor internal dari dalam individu, organisasi, atau sistem, dan faktor eksternal, pengaruh dari luar organisasi atau masyarakat. Keduanya saling berkaitan dan seringkali memperkuat satu sama lain. Dan ini faktor internal penyebab GAP. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan, yang dimana salah satu penyebab utama munculnya GAP terutama dalam dunia pelayanan adalah kurangnya pemahaman terhadap apa yang sebenarnya diharapkan oleh pihak lain. Misalnya, perusahaan tidak benar-benar memahami kebutuhan pelanggan, pemerintah tidak memahami kebutuhan rakyat di lapangan, sekolah tidak memahami karakter dan gaya belajar siswa. Akibatnya, layanan atau kebijakan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, sehingga muncul kesenjangan antara ekspektasi dan realitas. Kemudian standar dan kebijakan yang tidak tepat, yang dimana dalam organisasi standar operasional atau kebijakan seringkali tidak disusun berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Contoh, SOP pelayanan yang kaku dan tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dan aturan internal perusahaan yang tidak efisien dan atau tidak realistis. Ketika standar tidak sesuai dengan kenyataan, maka pelaksanaan di lapangan sulit memenuhi target, yang dimana inilah yang menyebabkan standar GAP. Kemudian keterbatasan sumber daya. Kesenjangan juga sering muncul karena keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau SDM, modal maupun sarana dan prasarana. Contoh, sekolah di pedesaan memiliki fasilitas yang jauh lebih minim dibandingkan sekolah di kota besar. Rumah sakit kecil tidak memiliki alat modern seperti rumah sakit besar. Ya, perusahaan kecil tidak memiliki modal untuk berinovasi, yang dimana keterbatasan sumber daya ini membuat kemampuan pelayanan dan produktivitas tidak seimbang, sehingga terciptalah GAP. Dan kurangnya kompetisi dan pelatihan SDM, yang dimana sumber daya manusia yang kurang terlatih akan kesulitan memberikan hasil sesuai standar. Dalam konteks pelayanan publik atau bisnis, hal ini menyebabkan delivery GAP, mana yaitu perbedaan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang diberikan. Contoh, petugas layanan sendiri tidak sopan karena tidak mendapatkan pelatihan yang beretika. Kemudian karyawan tidak bisa menggunakan sistem digital yang baru diterapkan. Solusinya adalah pelatihan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja secara berkala. Ya, komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi adalah jembatan antara pihak pemberi dan penerima layanan. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik,
maka terjadilah salah persepsi. Dalam teori sirkual ini disebut communication gap, yaitu ketika janji atau informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, iklan produk menjanjikan hasil instan, padahal kenyataannya butuh waktu lama. Pemerintah menjanjikan bantuan cepat cair, tapi realisasinya berbulan-bulan. Akibatnya yaitu komunikasi yang buruk, kepercayaan masyarakat atau pelanggan menurun, dan GAP semakin besar. Dan kepemimpinan yang lemah. Pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan organisasi. Jika kepemimpinan tidak kuat, tidak visioner, atau tidak responsif, maka arah kebijakan akan kabur dan tim bekerja tanpa koordinasi. Kepemimpinan yang lemah dapat menyebabkan pertama, tidak adanya pengawasan, kemudian keputusan tidak konsisten, dan kurangnya tanggung jawab karyawan. Semua itu menimbulkan perbedaan antara tujuan yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Kemudian kurangnya evaluasi dan monitoring. Organisasi atau lembaga yang tidak rutin melakukan evaluasi terhadap kinerjanya akan mendapatkan sulit mengetahui apakah ada kesenjangan. Tanpa pengukuran dan data yang akurat, kesalahan akan terulang berulang. Evaluasi sangat penting untuk menutup gap yang terjadi antara rencana dan pelaksanaan. Faktor eksternal penyebab gap. Selain faktor internal, ada juga faktor-faktor dari luar yang berpengaruh terhadap munculnya gap. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi selalu berubah. Perusahaan atau lembaga yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal, sehingga menimbulkan gap antara kemampuan organisasi dan tuntutan zaman. Contohnya, teknologi pelayanan publik berkembang cepat, tapi pegawai belum siap. Kemudian, dunia bisnis sudah serba digital, tapi perusahaan masih menggunakan cara manual. Inilah yang disebut teknologi gap atau digital divide. Kemudian ketimpangan distribusi sumber daya. Dalam konteks ekonomi dan sosial, gap sering muncul karena ketimpangan distribusi sumber daya, baik berupa uang, pendidikan maupun pulang kerja. Misalnya, kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang, pembangunan hanya terpusat di kota sedangkan di desa tertinggal. Pendidikan hanya bisa diakses oleh keluarga kaya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang tajam. Kemudian perbedaan akses terhadap teknologi dan informasi, di mana mereka memiliki akses terhadap teknologi dan informasi memiliki peluang yang jauh lebih besar atau untuk berkembang. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki akses tersebut tertinggal jauh. Fenomena ini disebut digital gap dan menjadi penyebab utama kesenjangan di era modern. Contoh, di kota besar UMKM sudah berjalan lewat e-commerce, sementara desa pelaku usaha masih tergantung pada pasar tradisional. Dan kebijakan pemerintah yang tidak merata, di mana kebijakan publik yang tidak merata juga bisa menciptakan gap antara wilayah atau kelompok masyarakat. Contohnya, dana pembangunan lebih banyak untuk wilayah perkotaan. Program bantuan hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat. Infrastruktur daerah tertinggal karena kurang diperhatikan. Kebijakan ini seperti memperlebar jurang antar daerah maju dan tertinggal. Kemudian faktor budaya dan sosial. Nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat juga dapat menjadi penyebab gap. Misalnya, adanya budaya patriarki yang membuat perempuan kurang diberikan kesempatan. Dan pandangan sosial yang membedakan status berdasarkan pekerjaan atau pendidikan. Perbedaan budaya ini bisa menciptakan gap gender, gap status sosial, dan gap partisipasi.
Kemudian ketidakadilan struktural, yang dimana ketika sistem sosial, ekonomi, atau politik dirancang dengan cara menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain, maka kesenjangan akan terus bertahan. Misalnya sistem pajak atau subsidi yang tidak adil, perusahaan besar menekan usaha kecil, kelas sosial tertentu lebih mudah mengakses kekuasaan. Ini adalah penyebab mendasar terhadap banyak GAP sosial dan ekonomi di dunia. Kemudian perbedaan geografis dan infrastruktur. Kondisi geografis juga mempengaruhi terjadinya GAP, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Wilayah yang sulit dijangkau cenderung tertinggal dalam hal pembangunan. Contoh, akses internet lambat di pedalaman, transportasi sulit di daerah pegunungan, biaya logistik tinggi di daerah terpencil. Akibatnya, kualitas hidup antar daerah menjadi tidak seimbang. Kemudian perubahan gaya hidup dan ekspektasi masyarakat. Seiring perkembangan zaman, harapan masyarakat juga meningkat. Namun, tidak semua organisasi atau lembaga mampu memenuhi harapan baru tersebut. Misalnya, pelanggan sekarang menginginkan layanan cepat dan digital, tapi pelayanan publik masih manual. Kemudian masyarakat ingin pendidikan berbasis teknologi, tapi sekolah belum siap. Perbedaan antara harapan modern dan realitas tradisional menciptakan GAP baru. Contoh nyata faktor-faktor GAP di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi. Contoh faktornya itu ketimpangan distribusi pendapatan, perbedaan akses modal, kebijakan ekonominya yang tidak merata. Kemudian di bidang pendidikan, fasilitas tidak seimbang, kualitas guru berbeda, lokasi geografis terpencil. Untuk di bidang pelayanan publik, kurangnya pelatihan petugas, sistem birokrasi lambat, dan komunikasi buruk. Di bidang teknologi, akses internet tidak merata, literasi digital rendah. Untuk di bidang organisasi, kurangnya komunikasi antar departemen manajemen, tidak memahami kebutuhan pelanggan. Antar sosial dan genre, diskriminasi budaya, patriarki, perbedaan status sosial. Dampak jika faktor GAP tidak diatasi ialah maka akan timbul berbagai dampak negatif, yang dimana terdapat menurunnya kepercayaan publik atau pelanggan, dia timbulnya ketimpangan sosial yang ekstrim, dan rendahnya produktivitas dan motivasi kerja, kemudian konflik sosial antar kelompok masyarakat, dan ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi dan teknologi. Upaya mengatasi faktor-faktor GAP antara lain yaitu yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dan transparansi, pemerataan akses pendidikan, ekonomi dan teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi SDM, perumusan kebijakan yang adil dan merata, evaluasi dan pengawasan secara rutin, kemudian peningkatan kepemimpinan dan manajemen mutu. Kemudian menjelaskan dampak dari adanya GAP. Sebelum masuki ke pembahasan dampaknya, perlu diketahui dan pahami bahwa GAP atau kesenjangan adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau antara kondisi ideal dan kondisi aktual. GAP bisa terjadi di mana saja, dalam organisasi, dalam hubungan sosial, dalam sistem ekonomi, dalam dunia pendidikan, maupun dalam pelayanan publik. GAP sering dianggap hal biasa, tapi sebenarnya jika dibiarkan terus-menerus, kesenjangan dapat menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari menurunnya kualitas layanan hingga munculnya ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dengan memahami dampak secara mendalam,
perlu dapat dilihat betapa pentingnya menutup kesenjangan tersebut demi menciptakan sistem yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Dampak GAP secara umum. Secara umum, adanya GAP menghasilkan beberapa konsekuensi besar, yaitu penurunan kualitas dan kinerja sistem, kemudian ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan, kemudian munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi, kemudian menurunnya semangat dan motivasi kerja, kemudian terganggunya stabilitas sosial dan organisasi. Namun agar lebih jelas dan struktur, mari bahas satu persatu dampak GAP berdasarkan bidangnya. Dampak GAP dalam bidang ekonomi. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan. GAP ekonomi menyebabkan perbedaan tajam antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Mereka yang memiliki akses terhadap modal, pendidikan, dan peluang ekonomi akan semakin kaya, sedangkan yang tertinggal semakin miskin. Akibatnya, muncul jurang pemisah yang sulit dijembatani. Contohnya, di Indonesia, di daerah perkotaan tumbuh cepat, sementara sebagai wilayah pedesaan masih tertinggal jauh. GAP ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan sosial di tengah masyarakat dan meningkatnya kemiskinan struktural. Kesenjangan ekonomi juga memperparah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi tidak berpihak pada masyarakat bawah. Misalnya, kesempatan kerja terbatas, upah rendah dan tidak seimbang, biaya pendidikan dan kesehatan mahal. Jika dibiarkan, kemiskinan ini menurun ke generasi berikutnya dan sulit dihapuskan. Dan keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Negara atau wilayah dengan GAP ekonomi besar cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pusat kota berkembang pesat, tapi daerah pinggiran tertinggal. Akibatnya pertumbuhan nasional tidak optimal karena potensi daerah tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian konflik dan ketegangan sosial. Ketimpangan ekonomi yang parah sering menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan konflik horizontal. Masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan ekonomi yang akhirnya menimbulkan protes, demonstrasi, atau kerusuhan sosial. Dampak GAP dalam bidang pendidikan, yaitu ketidakseimbangan mutu pendidikan. GAP pendidikan menciptakan perbedaan kualitas lulusan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sekolah di kota memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pendidik berkualitas, sedangkan sekolah di pedesaan kurangnya sarana dan guru. Akibatnya lulusan dari daerah tertinggal sulit bersaing untuk di dunia kerja, dan rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin sering tidak dapat mengakses sekolah unggulan karena faktor biaya, jarak, atau keterbatasan teknologi. Hal ini memperlebar kesenjangan sosial antara generasi karena pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan taraf hidup. Menurunnya motivasi belajar. Ketika siswa menyadari bahwa kesempatan mereka lebih kecil dibandingkan teman-temannya yang lebih beruntung, muncul rasa tidak percaya diri dan rendah motivasi. Hal ini menciptakan siklus negatif. Mereka kehilangan semangat belajar, prestasi menurun, dan akhirnya sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Dampak GAP dalam bidang sosial. Ketidakadilan sosial yang dimana GAP menciptakan kondisi di mana sebagian kelompok masyarakat hidup berlebihan, sedangkan kelompok lain berjuang untuk bertahan hidup. Ketidakadilan ini menimbulkan rasa iri, kecewa, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem sosial yang ada. Munculnya kelas sosial yang tajam. Adanya GAP sosial menimbulkan stratifikasi sosial ekstrim. Masyarakat terbagi menjadi kelompok atas dan bawah dengan jarak sosial yang lebar. Hal ini dapat menghambat mobilitas sosial karena seorang dari kelas bawah sulit naik ke kelas atas. Menurunnya solidaritas dan kebersamaan. Dalam masyarakat dengan GAP besar, rasa kebersamaan dan gotong royong melemah.
Orang cenderung hidup individualistis dan memikirkan kepentingan pribadi. Akibatnya, kohesi sosial atau ikatan sosial dalam masyarakat menjadi rapuh. Potensi konflik dan ketegangan sosial. GAP sosial yang dibiarkan tanpa solusi dapat memunculkan ketegangan antar kelompok, baik berdasarkan ekonomi, suku maupun wilayah. Kesenjangan ini sering menjadi pemicu kerusuhan sosial dan politik di berbagai negara. Dampak GAP dalam bidang pelayanan dan organisasi. Pertama, menurunnya kepuasan pelanggan atau masyarakat. Yang dimana dalam dunia pelayanan, GAP terjadi ketika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna. Akibatnya pelanggan merasa kecewa, kehilangan kepercayaan dan berpindah ke penyediaan lain. Contoh, pasien di rumah sakit mengeluh karena pelayanan lambat. Ia nasabah bank tidak puas karena proses administrasinya rumit. Kemudian warga kecewa karena pelayanan publik tidak transparan. Semua ini menciptakan citra buruk bagi organisasi atau lembaga. Penurunan kinerja dan produktivitas. Ketika ada kesenjangan antara target dan hasil kerja, otomatis produktivitas turun. Karyawan kehilangan motivasi karena tidak adanya kejelasan arah dan standar kinerja. Ini dikenal sebagai performance gap, yaitu perbedaan antara kinerja ideal dan kinerja aktual. Kemudian kehilangan kepercayaan publik. Organisasi atau lembaga publik yang tidak mampu memenuhi janji atau standar pelayanan akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Sekali kepercayaan hilang, butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Dan reputasi dan citra organisasi. Dalam era media sosial seperti sekarang, ketidakpuasan pelanggan bisa dengan mudah menyebar ke publik. Hal ini bisa merusak brand image dan menurunkan reputasi lembaga atau perusahaan. Dampak GAP dalam bidang teknologi. Yang pertama yaitu ketertinggalan digital atau digital divide. Masyarakat atau daerah yang tertinggal dalam hal teknologi informasi akan sangat sulit sekali bersaing. Mereka kesulitan mengakses informasi, peluang bisnis atau pendidikan daring atau online learning. Akibatnya muncul kesenjangan digital antar kelompok yang melek teknologi dan yang gagap teknologi. Terhambatnya inovasi. Organisasi yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan daya saing. Inovasi dapat terhambat karena sumber daya manusia sangat tidak siap untuk beradaptasi. Perusahaan semacam ini sering tertinggal dan akhirnya kalah dalam persaingan global. Ketimpangan peluang ekonomi. Teknologi memberikan peluang besar bagi yang menguasainya. Namun bagi yang tidak memiliki akses teknologi justru memperlebar kesenjangan ekonomi. Contohnya, usaha yang tidak bisa berjualan secara digital akan kalah dengan pesaing-pesaing online. Dampak GAP terhadap individu dan psikologi. Pertama, rasa frustasi dan ketidakpuasan. Ketika seseorang merasakan ketimpangan atau ketidakadilan, muncul rasa frustasi dalam konteks kerja. Ini menyebabkan stres, burnout, dan penurunan semangat. Hilangnya motivasi dan kepercayaan diri. Karyawan yang merasa tidak dihargai atau tidak mempunyai kesempatan berkembang akan kehilangan motivasi. Hal ini serupa juga terjadi pada siswa yang merasa tertinggal karena fasilitas sekolahnya minim. Timbulnya konflik internal. Perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan atau antara guru dan murid bisa menimbulkan konflik kecil yang lama-lama besar bila tidak cepat untuk diatasi. Dampak GAP terhadap pembangunan nasional. Pembangunan tidak merata. GAP antar daerah menyebabkan pembangunan tidak seimbang.
Wilayah maju semakin berkembang, sedangkan wilayah tertinggal sulit mengejar. Akibatnya terjadi disparitas regional yang memperlambat pembangunan nasional. Penghambat transformasi ekonomi. GAP membuat negara sulit beralih dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern berbasis teknologi. Kesenjangan pendidikan dan teknologi menghambat produktivitas nasional. Potensi instabilitas politik, yang dimana jika kesenjangan ekonomi dan sosial terlalu lebar, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin. Hal ini berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan sosial, bahkan bisa dapat memicu pergolakan di berbagai daerah. Dampak GAP dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, efek GAP bukan hanya sekedar memengaruhi individu atau organisasi, tapi juga sistem sosial secara menyeluruh. Berikut ini beberapa dampak jangka panjang yang perlu diwaspadai. Yang pertama, menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik dan swasta. Kemudian, melemahnya daya saing nasional di tingkat global. Kemudian meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Kemudian munculnya budaya pesimis di masyarakat. Kemudian terbentuknya sistem sosial yang tidak inklusif dan diskriminatif. Jika GAP tidak ditangani secara sistematis, maka generasi berikutnya akan mewarisi kesenjangan yang sama, bahkan lebih parah. Contoh kasus nyata dampak GAP pendidikan. Di daerah perkotaan, siswa bisa belajar dengan teknologi digital dan internet cepat, sementara di perbedaan masih sulit sinyal. Di pedalaman masih sangat sulit untuk sinyal. Akibatnya hasil belajar tidak seimbang. Kemudian GAP ekonomi. Penduduk di kota besar seperti Jakarta memiliki pendapatan rata-rata jauh lebih tinggi daripada masyarakat di daerah pelosok seperti NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ini menciptakan ketimpangan kesejahteraan. GAP pelayanan publik. Pelayanan administrasi online di satu daerah berjalan lancar, sementara di daerah lain masyarakat harus antri berjam-jam hanya untuk satu dokumen. GAP bukan sekedar perbedaan kecil, tapi bisa menjadi penghalang kemajuan, penyebab ketidakpuasan, dan bahkan sumber konflik sosial jika tidak diatasi dengan baik dalam ekonomi, pendidikan, maupun organisasi, yang dimana GAP selalu membawa dampak negatif bila dibiarkan tanpa solusi. Namun di sisi lain, GAP juga bisa menjadi cermin dan peluang untuk perbaikan. Dengan mengetahui di mana letak kesenjangan, manusia dan organisasi dapat melakukan evaluasi peningkatan mutu dan inovasi berlanjut agar harapan dan kenyataan bisa mendekati keseimbangan. Baik, di sini kemudian menjelaskan cara mengatasi dan meminimalkan GAP atau kesenjangan.
Kesenjangan atau GAP adalah kondisi di mana terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan antara kondisi ideal dan aktual. GAP diri bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan, dimulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, pelayanan, hingga organisasi. Jika kesenjangan tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti penurunan kualitas hidup, menurunnya kepercayaan publik, konflik sosial, hingga kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, upaya mengatasi dan minimalkan GAP menjadi hal yang sangat penting agar tercipta keseimbangan keadaan dan bersama. Prinsip dasar dalam mengatasi GAP ialah, sebelum membahas cara-cara teknisnya, perlu dipahami beberapa prinsip dasar dalam untuk kesenjangan. Pertama ada kesetaraan, keadilan. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga ada partisipasi. Yang keempat transparansi. Dan yang kelima keterpaduan. Yang dimana kesetaraan sendiri ialah semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan untuk keadilan, memberikan perlakuan yang sesuai kebutuhan, bukan perlakuan yang sama rata. Kemudian untuk partisipasi, semua lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam proses perbaikan. Kemudian untuk transparansi, informasi dan kebijakan harus terbuka agar publik percaya terhadap perubahan. Kemudian untuk keterpaduan, upaya mengatasi GAP tidak bisa dilakukan oleh satu pihak aja, harus koordinasi antar lembaga dan sektor. Cara mengatasi GAP secara umum. Cara untuk mengurangi dan mengatasi kesenjangan di berbagai bidang, yaitu dengan melakukan, yang pertama dengan melakukan analisis GAP atau GAP analisis, di mana langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis sumber kesenjangan. Analisis GAP berarti menilai sejauh mana perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi nyata. Langkah-langkahnya yaitu tentukan standar atau target yang diinginkan, ukur kondisi aktual yang sedang terjadi, dan hitung perbedaan antara keduanya. Identifikasi penyebab utama dari kesenjangan tersebut, ya, susun rencana perbaikan untuk GAP. Contohnya, dalam organisasi, jika target kepuasan pelanggan 90%, tapi hasil survei hanya 70%, berarti ada 20%. Ada GAP 20% yang harus diatasi melalui perbaikan layanan dan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Banyak GAP muncul karena kurangnya komunikasi antara pihak yang terlibat dalam organisasi. Misalnya kesenjangan antara manajemen dan karyawan bisa diminimalkan dengan yang pertama yaitu rapat rutin untuk menyamakan persepsi, kemudian sistem umpan balik atau feedback dua arah, kemudian keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat dihindari dan semua pihak merasa dihargai. Dan menyusun kebijakan yang berkeadilan. Pemerintah dan lembaga publik perlu membuat kebijakan yang berpihak pada kelompok tertinggal. Kebijakan tersebut harus memperhatikan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Contoh, program subsidi untuk masyarakat miskin dan bantuan pendidikan gratis di daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. Dan kebijakan semacam ini bantu mempersempit GAP antar wilayah dan antar individu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu penyebab utama GAP adalah perbedaan kualitas atau SDM. Maka solusi pentingnya adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi manusia melalui pelatihan atau training, pendidikan formal dan non formal, pengembangan keterampilan digital, pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa. SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga kesenjangan berkurang secara alami. Penguatan teknologi dan digitalisasi. Kesenjangan digital atau digital GAP harus diatasi dengan memperluas akses teknologi dan internet
ke seluruh wilayah. Langkah-langkahnya antara lain yaitu pembangunan infrastruktur jaringan di daerah terpencil, program literasi digital di sekolah dan masyarakat, dukungan bagi UMKM untuk beralih ke platform online. Dengan pemerataan akses teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi, peluang kerja, dan pendidikan dengan lebih mudah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesenjangan sering muncul karena praktik ketidaktransparan dalam manajemen atau kebijakan publik. Untuk mengatasinya, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan dan kinerja dipublikasikan secara terbuka. Adanya mekanisme pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen. Transparansi menciptakan kepercayaan publik dan mengurangi kesenjangan antara penguasa dan rakyat. Pengawasan dan evaluasi berkala. Upaya mengatasi GAP harus disertai monitoring dan evaluasi agar hasilnya terukur. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai apakah kebijakan dan program berjalan efektif atau enggak. Jika ditemukan kekurangan, segera lakukan koreksi dan penyesuaian strategi. Cara mengatasi GAP dalam bidang ekonomi. Pemerataan akses ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan sistem ekonomi yang memberikan peluang setara bagi semua warga negara. Langkah-langkahnya memberikan kredit usaha rakyat atau KUR pada UMKM, mendorong investasi ke daerah terpencil, mengembangkan ekonomi kreatif dan digital, dan menyediakan pelatihan kewirausahaan. Dengan demikian, masyarakat terpencil dapat ikut dalam kegiatan ekonomi produktif dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Reformasi pajak dan subsidi tepat sasaran. Kebijakan fiskal dapat menjadi alat penting dalam mengurangi GAP ekonomi. Contohnya, pajak progresif untuk kelompok berpendapatan tinggi, subsidi untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, program bantuan sosial berbasis data agar lebih tepat sasaran. Peningkatan kualitas infrastruktur. Pemerataan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Infrastruktur yang baik membuka akses pasar, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa. Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional, mulai dari melalui program seperti dana desa, BUMDes atau badan usaha milik desa, dan pelatihan ekonomi produktif. Kesenjangan antara desa dan kota dapat dikurangi. Kemudian cara mengatasi GAP dalam bidang pendidikan. Pemerataan fasilitas pendidikan. Pemerintah harus menjamin bahwa sekolah di seluruh daerah memiliki fasilitas setara. Pembangunan sekolah baru di daerah terpencil. Pemberian perangkat digital seperti laptop dan internet gratis. Pelatihan bagi guru di seluruh Indonesia agar mutu pendidikan merata. Dan beasiswa dan program bantuan. Untuk siswa dari keluarga kurang mampu perlu diberikan beasiswa pendidikan hingga jenjang tinggi, dan program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah, dan dukungan biaya transportasi dan buku. Dengan begitu tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Peningkatan mutu guru dan kurikulum. Guru adalah faktor kunci dalam mengurangi GAP pendidikan, maka perlu dilakukan pelatihan pedagogik dan teknologi, evaluasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan zaman, sistem reward bagi guru berprestasi. Pemanfaatan teknologi pendidikan. Pendidikan berbasis teknologi atau e-learning harus disebarluaskan agar siswa di daerah bisa belajar sumber terbaik. Contoh, pelatihan daring, video pembelajaran, dan platform pendidikan digital.
Cara mengatasi GAP dalam bidang sosial. Pertama, meningkatkan keadilan sosial. Keadilan sosial sendiri dapat dicapai dengan memberikan hak yang sama pada seluruh warga tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan status ekonomi. Kemudian penguatan program kesejahteraan. Pemerintah dapat mengembangkan pertama program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kemudian bantuan langsung tunai atau BLT. Kemudian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Semua ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial antar lapisan masyarakat dan menumbuhkan solidaritas dan gotong royong. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan empati sosial harus diperkuat kembali ketika masyarakat saling bantu. Kesenjangan sosial akan berkurang secara alami. Kemudian penguatan komunitas lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui organisasi lokal, koperasi, dan kelompok masyarakat akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial. Dan cara mengatasi GAP dalam organisasi dan pelayanan publik. Standarisasi kualitas pelayanan. Organisasi harus memiliki standar operasional atau SOP yang jelas agar pelayanan konsisten dan sesuai harapan pelanggan. Evaluasi SOP dilakukan secara berkala untuk memperbaiki celah kesenjangan. B. Peningkatan kompetensi pegawai. Pegawai perlu diberikan pelatihan dalam hal pertama etika pelayanan, dan komunikasi efektif, dan penguasaan teknologi pelayanan publik. Pegawai yang kompeten dapat memberikan pelayanan cepat, tepat, dan memuaskan. Dan sistem feedback dari masyarakat. Masyarakat harus diberikan ruang untuk memberi masukan dan keluhan melalui survei kepuasan atau kontak secara digital. Lembaga dapat mengetahui di mana GAP terjadi dan segera memperbaikinya. Inovasi layanan berbasis teknologi. Pelayanan publik berbasis digital seperti e-KTP, e-BPOM, dan aplikasi OSS atau Online Single Submission membantu mengurangi birokrasi panjang dan mempersempit GAP antara masyarakat, lembaga, dan lembaga publik. Cara mengatasi GAP dalam bidang teknologi. Pemerataan infrastruktur digital. Pemerintah harus menjamin seluruh wilayah termasuk pelosok desa memiliki akses internet stabil. Tanpa itu masyarakat tertinggal, tidak bisa bersaing di era digital. Dan literasi digital di semua kalangan. Pelatihan pengguna internet, aplikasi, dan keamanan digital harus diberikan kepada pelajar, guru, pelaku UMKM, bahkan orang tua. Dan dukungan untuk UMKM Go Digital. Memberikan bantuan berupa pelatihan, promosi online, dan akses platform e-commerce agar pelaku usaha kecil bisa bersaing dengan perusahaan besar. Pendekatan jangka panjang dalam mengurangi GAP. Pendidikan berkelanjutan atau lifelong learning. Pendidikan tidak berhenti di sekolah, tapi setiap orang harus terus belajar agar tidak tertinggal. Yang kedua, kemudian inovasi dan penelitian. Universitas dan lembaga penelitian harus aktif menciptakan inovasi yang bisa mempersempit kesenjangan. Kemudian kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Semua sektor harus bekerja sama dalam program pembangunan berkelanjutan. Kemudian pembangunan berbasis keadilan dan inklusivitas. Setiap kebijakan harus memastikan tidak ada pihak yang tertinggal atau no one left behind. Mengatasi GAP bukanlah tugas mudah dan tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh kerjasama, komitmen, dan konsistensi dari semua pihak, pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat. Kesenjangan bisa dikurangi dengan langkah-langkah nyata seperti pemerataan pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penguatan SDM,
serta penerapan teknologi yang adil dan merata. Semakin kecil gap yang ada, semakin besar peluang suatu bangsa untuk tumbuh maju, adil dan sejahtera. Jadi mengatasi gap bukan hanya tentang memperbaiki perbedaan, tapi tentang menciptakan suatu keadilan sosial bagi semua. Pada dasarnya, gap atau kesenjangan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara target yang diinginkan dan hasil yang dicapai, atau antara kelompok yang maju dan kelompok yang tertinggal. Kesenjangan bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu mulai dari bidang ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi, organisasi, hingga pelayanan publik. Munculnya GAP menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan dalam sistem yang berjalan, baik di tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun dalam skala nasional. GAP tidak hanya menjadi indikator bahwa suatu sistem belum berjalan secara optimal, tapi juga menjadi cermin yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pemerataan, keadilan, dan efektivitas. Kesenjangan yang muncul bukanlah suatu yang harus dihindari sepenuhnya, tapi harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan di berbagai bidang. Secara umum, GAP timbul karena adanya perbedaan kemampuan, keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan ekonomi, ketidakseimbangan kebijakan, perbedaan akses terhadap informasi dan teknologi, serta lemahnya sistem komunikasi dan manajemen. Selain itu, kesenjangan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal, serta kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang seharusnya bekerja sama dalam menciptakan tujuan bersama. Dampak dari adanya GAP sendiri juga sangat luas dan signifikan. Dalam bidang ekonomi, GAP dapat memunculkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, memperlebar jarak antara yang kaya dan antara yang miskin, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam bidang pendidikan, kesenjangan menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran antar kota dan desa, sehingga anak-anak di daerah yang tertinggal sangat sulit untuk bersaing di dunia kerja. Dalam bidang sosial, GAP mengakibatkan timbulnya ketidakadilan konflik sosial, menurunnya rasa solidaritas, dan melemahnya ikatan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam organisasi dan pelayanan publik, GAP menimbulkan penurunan kinerja, ketidakpuasan masyarakat, dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga atau pemerintah. Secara psikologis, GAP juga mempengaruhi individu, menimbulkan rasa frustasi, stres, dan hilangnya motivasi dalam belajar, bekerja, maupun berinteraksi sosial. Kondisi ini juga jika tidak diatasi akan menciptakan lingkaran ketimpangan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Karena itu, GAP bukan hanya persoalan ekonomi atau organisasi semata, tapi masalah sosial, moral, dan kemanusiaan yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi dan menimbulkan GAP dibutuhkan strategi terpadu yang melibatkan semua pihak. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pendidikan harus dijadikan prioritas utama agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan formal, serta pemberdayaan masyarakat di sektor
di berbagai sektor. Selain itu, penguasaan teknologi dan digitalisasi menjadi langkah penting dalam mempersempit kesenjangan informasi dan ekonomi. Masyarakat di daerah terpencil harus mendapatkan akses yang sama terhadap internet, pelatihan digital, serta peluang ekonomi berbasis teknologi. Di sisi lain, lembaga publik dan organisasi juga harus memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan transparansi, serta membangun budaya kerja yang partisipatif agar kesenjangan kinerja dapat ditekan. Upaya mengatasi GAP tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen, konsistensi, dan kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, akademis, dan masyarakat. Pemerintah jadi kebijakan, sektor swasta sebagai penggerak ekonomi, dunia pendidikan sebagai pencipta SDM unggul, dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama dalam semangat gotong royong untuk menciptakan pemerataan dan keadilan di semua lini kehidupan. Dalam jangka panjang, keberhasilan GAP mengatasi GAP akan menciptakan masyarakat inklusif, berkeadilan, dan sejahtera. Jangan yang semula menjadi hambatan akan berubah menjadi peluang untuk berbenah diri dan berinovasi. Dengan demikian, GAP jadikan tolak ukur sejauh mana sebuah bangsa atau organisasi mau terus belajar, memperbaiki diri, dan berkembang menuju kemajuan. Secara filosofis, keberadaan GAP mengingatkan kita bahwa kesempurnaan tidak bisa dicapai tanpa perbedaan, namun perbedaan itu harus dikelola agar tidak menimbulkan suatu ketimpangan. Baik, mungkin hanya itu saja materi mengenai GAP yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.